Kenapa memilih tema ini, Dokter Dev? Jadi kenapa tema ini saya angkat? Jadi seperti yang kita tahu ya, selama pandemi ini, selama situasi seperti ini, banyak yang aktivitasnya jadi di rumah saja, work from home, studying from home. Dengan kondisi demikian, itu menyebabkan kebanyakan orang jadi kurang beraktivitas. Padahal COVID-19 sendiri itu penyakit yang sebenarnya dia keparahannya itu tergantung dengan kondisi imun kita. Dan kondisi imun kita itu sebenarnya bisa dimodifikasi salah satunya dengan selalu menjaga aktivitas, selalu berolahraga. Itu baik untuk menjaga imun kita. Seperti itu. Makanya tema ini saya angkat karena saya yakin banyak di luar sana yang salah mempersepsikan studying from home, work from home, tapi malah sama sekali tidak berolahraga, tidak beraktivitas fisik. Terkait waktu yang tepat untuk berolahraga, itu paling bagus tuh kapan? Dan boleh nggak sih kita mengajak anak kecil olahraga outdoor gitu ya? Oke, jadi sebenarnya waktu yang tepat untuk berolahraga tuh kapan dan kenapa seperti itu ya? Jadi menurut penelitian dari Columbia, olahraga dilakukan paling tepat itu adalah ketika pagi hari atau siang atau sore hari seperti itu. Kenapa? Karena di saat itu proses regenerasi sel itu sedang maksimalnya. Itu yang pertama. Kemudian ketika matahari pagi itu bagus untuk kita untuk tubuh kita dalam memproduksi vitamin D seperti itu. Jadi itu bagus untuk kesehatan tulang kita, kemudian untuk regenerasi sel juga bagus seperti itu. Tapi apakah boleh dilakukan siang hari atau malam hari? Sebenarnya boleh, tapi ya itu tadi. Jadi untuk regenerasi sel tidak maksimal, kemudian produksi vitamin D juga tidak maksimal juga ketika dilakukan di luar 2 waktu tadi. Boleh nggak sih ngajak anak kecil olahraga outdoor di saat situasi pandemi seperti sekarang, Dok? Oke, jadi kita harus ini dulu ya, kita harus tegakkan dulu olahraga outdoor yang diperbolehkan seperti apa. Jadi olahraga outdoor yang diperbolehkan itu sebatas olahraga yang bisa dilakukan sendiri, jadi bukan olahraga kelompok semacam sepak bola, semacam voli. Itu tidak boleh ya. Karena apa? Jadi karena olahraga berkelompok itu terutama yang memegang bola, itu ada satu objek yang kita pegang bolak-balik dan bersamaan. Jadi itu meningkatkan kontak kita dengan orang lain. Jadi di masa pandemi ini itu tidak disarankan seperti itu. Kemudian apakah boleh olahraga outdoor dilakukan? Boleh. Seperti lari, bersepeda, atau jogging ringan itu sangat boleh dilakukan. Anak kecil boleh diajak, tidak boleh. Itu sangat dianjurkan ya. Tetapi tetap ingat protokol kesehatan. Yang pertama, jauhi kerumunan. Jadi tidak boleh di lokasi yang berkerumun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harus tetap physical distancing. Maksudnya kita harus tetap menjaga jarak sama orang lain ya. Kemudian jangan lupa masker dan cuci tangan. Seperti itu. Di luar itu juga kita harus tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya, terutama ketika betul. Itu karena itu lebih berbahaya daripada kita terinfeksi seperti itu. Oke, dan itu olahraga outdoor sebenarnya anjuran WHO itu dilakukan hanya di zona yang hijau. Zona kuning dan merah apalagi hitam tidak dianjurkan untuk melakukan aktivitas luar ruangan selain kegiatan yang mendesak. Jogging pakai masker, ini susah nafas. Nah, sebaiknya gimana ini, Dok? Oke, baik. Jadi memang penggunaan masker ini jadi problem ya. Tapi yang perlu kita pahami adalah sebenarnya masker itu tidak menghambat aliran udara masuk ke tubuh kita. Seperti itu. Biasanya memang butuh dibiasakan. Jadi yang paling sering terjadi adalah rasa tidak nyaman karena tidak terbiasa menggunakan masker ketika beraktivitas. Seperti itu. Karena kalau sudah terbiasa menggunakan masker, itu biasanya ya tidak ada masalah untuk bernafas meskipun melakukan kegiatan. Tetapi apabila memang belum terbiasa ketika melakukan aktivitas luar ruangan atau berolahraga, boleh sesekali membuka masker, sesekali saja. Tapi dengan catatan itu kondisinya sendiri, tidak ada orang lain, tidak dalam kerumunan, seperti itu. Itu hanya dengan catatan kalau memang tidak nyaman. Dan akan lebih baik kalau masker yang digunakan itu adalah masker yang sesuai dengan anjuran Kemenkes. Jadi kalau memang dirasa tidak nyaman dengan masker kain atau sejenisnya, coba gunakan masker bedah ketika melakukan aktivitas luar ruangan atau berolahraga.
Dok, kalau bersepeda kan lagi viral ya, banyak banget yang bersepeda. Nah, banyak yang bilang juga mereka tidak menaati protokol kesehatan. Kalau bersepeda pakai maskerkah yang baik, Dok, dalam pandemi ini? Soalnya kan rata-rata nggak pakai masker. Kalau bersepeda mungkin karena napasnya yang susah. Ya itu tadi ya, jadi tetap ketika kegiatan luar ruangan, olahraga di luar ruangan, itu harus alat pelindung diri tetap kita harus pakai. Jadi terutama masker itu ya, kita harus tetap pakai, dan social distancing itu lebih penting seperti itu. Kalau memang tidak nyaman menggunakan masker, tidak ingin untuk berolahraga luar ruangan, sebaiknya sepeda statis saja di rumah. Kalau memang tidak mau mematuhi protokol yang berlaku seperti itu ya, karena itu sebenarnya untuk kebaikan kita sendiri. Oke. Atau sepedaan di dalam rumah ya, Dok? Iya, sepeda di dalam rumah. Iya bener. Itu efektif ya. Oke, efektif untuk dimarahin orang tua maksudnya ya. Bikin kacau. Dok, kalau olahraga biar nggak pengap, nggak usah pakai masker, pakai face shield aja, boleh nggak sih, Dok? Nah, ini juga jadi kemarin sempat jadi pro dan kontra nih, antara pakai masker nggak usah pakai face shield nggak usah pakai masker. Yang bener ini apa harus pakai dua-duanya, Dok? Oke, jadi sebenarnya face shield itu adalah pelindung hanya bagian luar saja ya, karena seperti yang kita tahu, keterangan terakhir dari WHO, COVID itu adalah airborne disease, jadi bisa menular melalui udara. Jadi kalau apabila hanya menggunakan face shield, itu tidak maksimal perlindungan kita, jadi tetap harus menggunakan masker seperti itu. Untuk olahraga renang itu apakah aman, Dok, di masa pandemi? Oke, renang dok. Jadi renang sendiri sebenarnya ketika di kolam renangnya itu cukup aman ya, asal tidak banyak orang seperti itu. Kenapa? Karena air di kolam renang itu dia sudah mengandung kaplorit, jadi virus pun jadi virus pun tidak mungkin bertahan di situ. Kemudian tapi yang harus diingat adalah itu tadi, social distancing. Bisa tidak kalau di kolam renang umum kita menjaga jarak satu dengan yang lain. Gitu. Kemudian yang kedua adalah di ruang ganti, karena di ruang ganti biasanya di ruang ganti kolam renang ya, kalau kolam renang umum biasanya kan ruangannya cukup kecil dan itu tidak mungkin ganti pakaian kemudian mandi dan lain sebagainya menggunakan masker seperti itu. Itu harus dijadikan pertimbangan. Yang terakhir ada pesan-pesan dari Dr. Dev untuk sahabat-sahabat Ria dan juga mungkin untuk masyarakat Solo yang sedang mendengarkan perbincangan kita. Pesannya kami dari Rumah Sakit Kasih Ibu sangat menganjurkan aktivitas fisik olahraga, terutama bagi teman-teman semua yang ingin selalu sehat, ingin terhindar dari virus COVID-19, tapi olahraga itu tetap harus dibarengi dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada seperti itu. Dan di luar sana itu bukan berarti boleh berolahraga di luar, bukan berarti aman, tapi olahraganya yang penting adalah untuk menjaga tubuh kita tetap sehat, tapi tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Oke, baik. Dr. Dev, terima kasih untuk waktunya pagi hari ini. Sangat bermanfaat tentunya untuk saya, untuk sahabat-sahabat Ria dan juga masyarakat Solo yang bergabung di special talk show Bincang Kesehatan Medis kali ini.